Shalom, selamat pagi saudaraku. Kembali pagi ini kita bertemu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan di pagi ini kembali saya mengajak saudara untuk menikmati berkat Tuhan melalui sarapan. Satu hati, raih harapan. Firman Tuhan adalah harapan. Dan firman Tuhan pagi ini kita akan membaca dari Mazmur pasal 55 ayat 5-8. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Daud adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa dan pemberani. Pada dasarnya, ia tidak gentar menghadapi apapun. Sejak masa mudanya, ia telah menghadapi beruang dan binatang buas lainnya. Itu sebabnya, melawan pahlawan Filistin yang tinggi besar layaknya raksasa, juga tidak membuatnya mundur. Namun tidak selamanya rasa berani itu terus menetap di hati. Saat serangan bertubi-tubi melemahkan nurani, rasa takut pun membayangi. Daud tidak memungkiri perasaannya. Ia gelisah, ia dirundung takut dan gentar. Nyalinya terasa menciut, dan perasaannya mungkin juga gamang. Saat itu imajinasi Daud melayang, berharap ia memiliki sayap seperti merpati. Ia ingin terbang tinggi dan pergi menjauhi semua persoalan yang mengelilingi. Daud ingin mencari tempat yang tenang, di mana ia dapat beristirahat tanpa mengalami gangguan. Ketika membaca Mazmur ini, kita diperlihatkan satu kali lagi mengenai strategi. Kali ini Daud tidak ingin melawan. Ia lebih memilih untuk menghindar. Ia tidak meminta kekuatan dari Allah agar ia dapat terus maju dan memperoleh kemenangan. Ia lebih memilih untuk mencari tempat yang aman agar mendapatkan ketentraman. Selama ini kita mungkin dimotivasi untuk maju dan terus maju. Terus-menerus maju untuk melawan seringkali sangat melelahkan. Dalam gelombang badai kehidupan yang kita hadapi, ada baiknya sesekali kita meneladani Daud, meminta sayap untuk terbang dan pergi. Mungkin saja badai yang menerpa itu terlalu besar, dan kita tidak akan dapat tetap tegak berdiri bila menghadapi. Lari menjauhi dapat juga dikatakan sebagai solusi. Tuhan Yesus juga tidak selalu melakukan konfrontasi. Dalam satu peristiwa menghadapi imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang jengkel dan marah kepadanya, Yesus meninggalkan mereka dan pergi keluar kota, bermalam di Betania. Tuhan Yesus menghindari mereka. Saudaraku, musuh yang kita hadapi dan badai yang menerpa kita saat ini mungkin memiliki wajah yang berbeda seperti yang dihadapi Daud. Musuh yang menyerang kita mungkin berupa tawaran kemudahan hutang, baik berupa barang maupun uang dengan bunga yang katanya ringan. Musuh yang menyerang kita mungkin juga berupa tawaran hubungan badan tanpa ikatan yang menjanjikan kenikmatan sesaat dengan sedikit imbalan, tapi menghancurkan. Musuh yang menyerang kita dapat juga jejalan hiburan atau permainan yang membuat kita ketagihan. Alangkah baiknya bila kita lari menghindari dan meminta sayap seperti merpati untuk terbang ke tempat yang sunyi dan melepas penat hati. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Jangan lupa sarapan.